Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari Prodi Hukum Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang materi atau pertemuan ketujuh, yaitu pertama, jual beli dagang. Jual beli dagang menurut pasal 1457 KUHP Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayaran disertai dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak disertai dengan uang, maka hal tersebut bukanlah perjanjian jual beli, melainkan barter atau tukar menukar. Itu yang bisa saya sampaikan tentang jual beli dagang. Selanjutnya bentuk jual beli dagang yang akan saya alihkan ke Diva Pratama Arsyad. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada teman kelompok saya, yaitu Febrianti dari Prodi Hukum Bisnis. Dan langsung saja, sebelum saya memulai pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan, nama saya Diva Pratama Arsya dan juga dari Prodi Hukum Bisnis. Dan selanjutnya penjelasan yang akan saya sampaikan yaitu bentuk-bentuk jual beli dalam dagang. Bentuk jual beli dagang, perbedaan pokok antara jual beli biasa dengan jual beli dagang adalah bahwa dalam jual beli dagang pada umumnya dibuat secara tertulis. Bentuk tertulis ini kadang-kadang bentuknya sudah distandarisasi, artinya bagi pihak yang posisi tawarannya kuat, maka dialah yang akan menentukan syarat-syarat yang diinginkan. Sementara itu, pihak lainnya atau partner usahanya hanya menyetujui walaupun ia sadar hak-haknya mungkin tidak terlindungi. Yang terlihat hanyalah kewajiban saja. Untuk pebisnis yang berasal dari negara-negara maju, sebelum menandatangani suatu kontrak dagang, ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum untuk meminta pendapat hukum dengan suatu harapan risiko yang mungkin terjadi dari kontrak dapat ditekan sekecil mungkin. Bahkan kadang-kadang untuk negosiasi bisnis besar akan didelegasikan kepada legal konsultannya. Hal ini terlihat bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak dagang dipelajari terlebih dahulu oleh Biro Hukum Perusahaan yang bersangkutan atau langsung diserahkan kepada penasihat hukum untuk menganalisis kontrak yang akan ditandatangani. Hal ini berarti dalam jual beli dagang diperlukan dokumen paling tidak untuk pengangkutan. Baik, kembali lagi ke saya Febrianti yang akan melanjutkan materi dari pertemuan ketujuh, yaitu dokumen-dokumen dalam jual beli dagang. Sebagai konsekuensi logis dari bentuk perjanjian jual beli dagang adalah formal, maka dibutuhkan sejumlah dokumen untuk melengkapi persyaratan yang telah disepakati oleh pihak sebagaimana dituangkan di dalam seles kontak. Adapun dokumen-dokumennya yaitu Bill of Lading, yaitu dokumen yang penting dalam transaksi dagang yang memiliki beberapa fungsi. Kedua, invoice atau faktur, yaitu barang yang diserahkan atau dikirim yang berisi tanggal dan harga. Tiga, sertifikat yang terdiri dari pertama, sertifikat of origin tentang keaslian barang. Kedua, sertifikat of inspection tentang pemeriksaan barang. Keempat, packing list dan weight list yang merupakan keterangan berisi daftar barang beserta jumlah barang. Kelima, asuransi polis yang menguraikan barang yang diangkut oleh pengangkut. Baik, saya kembalikan lagi ke Diva Pratama Arsyad. Ya,
baik selanjutnya. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama, kesepakatan para pihak. Beberapa cara dapat dilakukan sebagai terjadinya kesepakatan, yaitu cara lisan, tertulis, atau simbol tertentu maupun dengan cara berdiam diri. Yang kedua, kecakapan membuat suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa tidak cakap untuk membuat suatu kontrak dalam orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, ada hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud adalah objek perjanjian yang biasa disebut dengan prestasi. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan juga harus mengenai suatu hal tertentu. Yang keempat, ada sebab yang halal. Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa isi kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan poin tentang berakhirnya kontrak dan di sini dalam KUH Perdata menjelaskan tidak secara khusus tidak diatur tentang berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur hanya hapusnya perikatan. Meskipun demikian, ketentuan tentang putusnya perikatan dapat juga dijadikan sebagai berakhirnya kontrak. Pembahasan tentang berakhirnya kontrak ini diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata yang berisikan, yang pertama, ada pembayaran. Yang kedua, ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, ada pembaharuan utang. Yang keempat, ada perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, ada pencampuran utang. Yang keenam, ada pembebasan utang. Yang ketujuh, ada musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, ada kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlaku syarat batal. Dan yang kesepuluh, ada kadaluarsa. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Dan dari kelompok kami, yaitu saya, Diva Pratama Arsyad, dan juga Febrianti, dalam hal ini mengakhiri pembahasan kami tentang poin-poin yang telah kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.